Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Masih pada pokok bahasan senyawa turunan alkana atau gugus fungsi, yaitu kita lanjutkan pada asam karboksilat atau asam alkanoat. Dengan rumus umum CnH2nO2, rumus struktur. Nah, ini contoh senyawa dari asam karboksilat. Ini contoh kegunaannya nantinya ya. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Tentunya gambarnya sudah tidak asing lagi ya. Asam laurat dengan struktur berikut adalah asam lemak jenuh yang merupakan sebagian besar komponen dari minyak kelapa. Biasanya digunakan untuk meningkatkan jumlah lemak baik, sehingga dapat menurunkan resiko penyakit jantung, atau boleh juga bahan dasar pembuatan sabun, deterjen, kosmetik, atau dapat juga sebagai antibakteri, virus, dan jamur. Dan yang terakhir, bisa juga loh sebagai sumber energi, yaitu minyak goreng dan biodiesel. Jadi minyak gorengnya dikenal dengan minyak kelapa ya. Asam karboksilat. Asam karboksilat dan ester adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus umum sama tetapi rumus struktur berbeda, atau dengan kata lain gugus fungsi berbeda. Sehingga asam karboksilat dan ester merupakan senyawa yang berisomer fungsi. Rumus umumnya yaitu sama-sama CnH2nO2. Sementara rumus struktur untuk asam karboksilat RCOH, yaitu dapat juga ditulis bentuk datar RCOH di datar ya, yaitu asam karboksilat. Sementara pada ester RCOOR. Nah, jadi tinggal mengganti H pada asamnya dengan R, yaitu ditulis RCOR dalam bentuk datar, yaitu ester. Nah, untuk bahasan yang akan kita pelajari pada asam karboksilat tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, yaitu meliputi tata nama, sifat-sifat, ada isomer, cara membuat, dan yang terakhir tentunya kegunaan. Yang pertama adalah tata nama. Nama trivial atau nama lazim. Nama trivial asam karboksilat itu didasarkan pada sumbernya. Contoh, HCOH yaitu asam format, itu karena berasal dari semut, yaitu formica. Sementara CH3COH itu asam asetat, karena berasal dari cuka, asetum. Nah, lalu ada asam valerat yang berasal dari akar valerian, yaitu sejenis tanaman ya. Atau berikut tambahan untuk nama trivial dari beberapa rumus struktur senyawa asam karboksilat. Nah, khusus yang paling dekat dengan kita tentunya ini, yang nomor 5. Ini ya, ada asam palmitat. Apa itu asam palmitat? Yaitu yang digunakan pada pembuatan minyak goreng ya, yaitu dari kelapa sawit. Berarti kelapa sawit itu kandungan utamanya itu asam palmitat. Sementara nama IUPAC pada asam karboksilat diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi OAT, tapi diberi awalan asam. Jadi ada kata asamnya di awal, di akhirannya ada OAT gitu ya. Dengan ketentuan asam ditambah dengan alkanoat. Nah, jadi tambahkan aja asam tambah alkanoat. Jadi kalau ada alkil, tambahkan saja nanti ya dengan menyebutkan nomor alkilnya. Nah, ini RC pada struktur utamanya itu yang disebut dengan alkanoat. Gitu ya. Ingat, C pada gugus fungsinya itu selalu nomor 1. Jadi gugus fungsi pada asam alkanoat itu atom C-nya selalu nomor 1. Jadi tidak ada lagi aturan tambahan penomorannya. Jadi selalu mutlak dari gugus fungsi. Contoh, berikut adalah struktur asam karboksilat. Maka kalau kita tentukan rantai utamanya, nah itu dia ya, dengan panjangnya ada 5. Jadi kalau 5, nama alkanoatnya berarti pentanoat. Nah, jadi kita tambah kata asam. Ingat, ini ada cabangnya. Cabangnya di nomor 3 dan nomor 4. Cabang nomor 3 itu namanya metil, 4 juga metil. Jadi dapat kita gabung ya. Jadi namanya diperoleh asam 3,4 dimetil pentanoat. Yang lain, misalnya demikian. Jadi rantai utamanya ini ada 6. Nah, ingat, penomoran tadi selalu dari C pada gugus fungsinya. Di nomor 4 ada etil, di nomor 2 ada metil. Jadi dibaca asam 4 etil, 2 metil heksanoat. Oke, tidak ada masalah.
Nah, ada juga struktur garis demikian. Jadi nggak masalah kalau pakai struktur garis demikian. Kata kuncinya ingat, ini setiap ujung garis ini itu adalah atom C. Jadi kalau kita uraikan ini sebenarnya CH3, CH2 itu ya. Jadi kalau kita tentukan rantai terpanjangnya berarti harus dari sini nomor 1. Penomorannya langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau 7 heptanoat. Nah, untuk cabang di nomor 3 ada OH. OH itu dibaca hidroksi. Sementara di nomor 4 itu kan ada 2 C-nya ini ya. Ada 2 C ya, ini CH3, ini CH2. Berarti itu dibaca etil. Sehingga namanya adalah asam 4 etil 3 hidroksi heptanoat. Isomer pada asam karboksilat. Ada isomer kerangka, yaitu terjadi karena ada tidaknya cabang, atau dengan kata lain tadi rantai utamanya sudah berbeda. Contohnya demikian, asam butanoat dengan asam 2-metil-propanoat. Ini memiliki rumus umum yaitu sama-sama C4H8O2 ya. Nah, boleh dihitung. C-nya 4, H-nya 8, O-nya ada 2. Asam butanoat ini asam metil propanoat. Rantai utama butanoat, rantai utama propanoat. Maka ini adalah isomer kerangka. Isomer gugus fungsi. Asam karboksilat berisomer gugus fungsi dengan ester, yaitu rumus umum sama, tetapi gugus fungsi berbeda. Contohnya langsung saya tampilkan demikian. Misalnya, yang paling sederhana C2H4O2 ini ya, C2H4O2 sebagai asam ini, lalu sebagai ester ini. Nah, C3H6O2 sebagai asam, ini tadi gugusnya sebagai ester ini ya. Jadi bedanya gugus fungsinya. Itu ya, makanya disebut isomer gugus fungsi. Sifat-sifat asam karboksilat yang pertama sifat fisika. Suku rendah C1 sampai C4 yaitu berupa zat cair, sedangkan suku-suku yang lebih tinggi berupa zat padat. Suku-suku rendah mudah larut dalam air. Makin banyak atom C dalam molekul, kelarutan akan semakin berkurang. Senyawa yang berwujud padat tidak dapat larut dalam air. Titik didih dan titik lelehnya tinggi karena antara molekulnya terdapat ikatan hidrogen. Berikutnya merupakan asam lemah. Makin panjang rantai C, maka makin lemah kekuatan asamnya. Sementara sifat kimia pada asam karboksilat yaitu dalam bentuk reaksi-reaksi berikut. Yaitu yang pertama dapat bereaksi dengan logam, garam karbonat, dan basa alkali. Ini ya, ini dengan logam, ini dengan garam karbonat, natrium karbonat. Lalu dengan ini ya, ada basa alkali, ada K-nya ya, ini alkali kan. Lalu dapat bereaksi dengan alkohol, menghasilkan ester. Nah, ini lebih dikenal dengan istilah esterifikasi. Contohnya, ini asam bereaksi dengan alkohol, ini membentuk ester. Kemudian, asam karboksilat dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Atau yang kita kenal dengan reaksi pembakaran. Begini ya. Ini contoh reaksi pembakaran. Disebut dengan reaksi oksidasi. Lalu asam karboksilat juga dapat bereaksi dengan pX5 menghasilkan ya, RCOCl. Pembuatan asam karboksilat. Yang pertama oksidasi alkohol primer, yaitu dengan rumusan alkohol primer dioksidasi terlebih dahulu menghasilkan aldehid, lalu dioksidasi lanjut menghasilkan asam karboksilat. Contohnya demikian, 1 propanol dioksidasi menjadi propanal, lalu dioksidasi lanjut menjadi asam propanoat. Sementara asam karboksilat itu dapat dihidrolisis oleh senyawa alkana nitril pada suhu tinggi, suasana asam kuat. Itu akan menghasilkan ini tadi ya. Ini senyawa alkana nitril. Itu kalau dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat. Kemudian hidrolisis gas asetilena dilanjutkan oksidasi di udara. Ada oksidasi keton.
lalu mereaksikan gas CO dengan larutan NaOH pada suhu dan tekanan tinggi. Kegunaan asam karboksilat. Beberapa contoh kegunaan asam karboksilat. Yang pertama, asam formiat, yaitu untuk penyamakan kulit, industri tekstil, penggumpalan lateks di perkebunan karet. Asam asetat digunakan sebagai pelarut serta bahan baku untuk industri serat dan plastik. Asam asetat murni disebut asam asetat glasial. Cuka merupakan larutan 3-6% asam asetat dalam air. Dibuat melalui peragian dari sari buah apel dan anggur atau dari pengenceran asam asetat sintesis. Nanti diperoleh asam asetat atau cuka dalam kemasan berikut ya. Lalu ada asam oksalat untuk penghilang karat dan bereaksi pada pembuatan cat warna. Ada asam tartrat, itu untuk penyamakan, fotografi, pembuatan keramik, dan mengasamkan minuman serta permen. Oke, baiklah, demikian untuk penjabaran mengenai asam karboksilat. Berikut ada latihan soal, tentunya yang berhubungan dengan asam karboksilat. Ini boleh dilatih, sehingga semakin Anda memahami materi mengenai asam karboksilat. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Kiranya semoga bermanfaat. Siapapun yang tergabung dalam channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.